Indonesia merupakan penghasil kelapa terbesar di dunia dengan produksi kotor sebesar 15 juta ton. Tapi stok kelapa di Indonesia semakin langka sehingga mengakibatkan harga kelapa bulat melonjak signifikan. Pakar dari Departemen Agribisnis IPB University, Profesor Amzul Rifin mengatakan, fenomena ini dipicu oleh peningkatan permintaan ekspor khususnya minyak kelapa. Menurut Profesor Amzul, meski nilai ekspor minyak kelapa meningkat, kuantitas ekspornya justru mengalami penurunan, yang mencerminkan harga dunia yang semakin tinggi pada tahun 2025. Harga dunia yang naik membuat ekspor lebih menguntungkan dibandingkan menjual kelapa di pasar domestik, ujar Amzul. Produksi kelapa Indonesia pada tahun 2024 tercatat 2,89 juta ton, dengan sebagian besar produksi, yaitu 98%, berasal dari petani rakyat. Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, kelapa Indonesia juga diekspor dalam bentuk bahan baku maupun olahan, terutama minyak kelapa. Pada tahun 2022, sekitar 67% ekspor kelapa Indonesia berupa minyak kelapa, baik setengah jadi maupun mentah. Permintaan luar negeri yang terus meningkat menyebabkan kelapa dalam negeri lebih banyak diolah menjadi minyak kelapa untuk ekspor, yang berujung pada kelangkaan pasokan kelapa di pasar domestik. Perlu langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pasokan kelapa dan mengurangi fluktuasi harga. Peningkatan produktivitas dan perluasan area tanam menjadi dua solusi utama untuk meningkatkan produksi kelapa. Karena produktivitas yang rendah, karena kelapa sudah tua, banyak yang tidak menggunakan benih unggul, tanaman tidak dipelihara dengan baik, terutama tidak dipupuk, belum lagi serangan hama penyakit, kelapa yang mati, dan produk utama kelapa butiran dan kopra di tingkat petani. Kementerian Perindustrian mengusulkan ekspor kelapa bulat di stop sementara atau ditangguhkan atau moratorium imbas harga di tanah air mahal serta produknya langka. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juliardiga mengatakan usulan ini untuk merespon masalah kelangkaan pasokan bahan baku yang dihadapi industri pengolahan kelapa lokal. Ia menilai kebijakan tata kelola kelapa harus segera ditetapkan mengingat kelangkaan bahan baku telah berdampak pada keberlangsungan aktivitas industri dan pemutusan hubungan kerja. Selain moratorium ekspor, Kemenperin mengusulkan pengenaan pungutan ekspor kelapa bulat dan produk turunannya, serta penetapan standar harga bahan baku yang remuneratif bagi petani dan industri. Langkah mitigasi itu diharapkan akan dapat meningkatkan ketersediaan bahan baku dan kembali menormalisasi harga kelapa yang semakin melambung di dalam negeri. Kemenperin juga mengusulkan agar nantinya dana hasil pungutan ekspor kelapa dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP yang manfaatnya dikembalikan kepada petani untuk menjaga kesejahteraan petani. Bentuk pengembaliannya dalam bentuk program peningkatan produktivitas tanaman kelapa, penguatan kegiatan usaha tani, pemberdayaan usaha pengolahan kelapa rakyat, dan pengembangan ekosistem industri pengolahan kelapa terpadu. Indonesia yang dikenal sebagai negeri nyiur melambai memiliki kekayaan alam yang tak terhingga, salah satunya pohon kelapa yang tumbuh subur di hampir setiap jengkal tanahnya. Dengan luas perkebunan mencapai 3,3 juta hektar. Bahkan tanaman kelapa ini dapat ditemukan di hampir semua provinsi, sehingga mencatatkan negara ini sebagai salah satu produsen kelapa terbesar di dunia. Menurut data Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, pada tahun 2022 hingga 2024, tanaman kelapa dapat ditemukan di semua provinsi di Indonesia, dengan Provinsi Riau sebagai urutan teratas penghasil kelapa, dengan luas perkebunan mencapai 442.000 hektar dan produksi sebesar 417.000 ton. Mayoritas perkebunan kelapa di Indonesia dikelola oleh rakyat, mencakup 99% dari total luas perkebunan. Produktivitas rata-rata perkebunan rakyat mencapai 1.329 kg per hektar. Sementara itu perkebunan milik negara mampu memproduksi hingga 1.926 kg per hektar dan perkebunan swasta sekitar 1.428 kg per hektar.
Meskipun begitu, perhatian lebih terhadap pemeliharaan perkebunan kelapa sangat diperlukan, mengingat 378.191 hektar termasuk kategori tanaman rusak. Indonesia tidak hanya memanfaatkan kelapa untuk konsumsi dalam negeri, melainkan mengekspor berbagai produk turunannya. Pada tahun 2022, nilai ekspor kelapa mencapai 1,25 miliar US dollar, dengan Malaysia, Tiongkok, dan Amerika Serikat sebagai negara tujuan utama. Produk turunan seperti minyak kelapa, kelapa parut, kopra, dan serat kelapa menjadi komoditas unggulan yang diekspor. Inovasi juga diperlukan sehingga komoditas kelapa masih bisa menghasilkan produk derivatif lain. Kelangkaan kelapa bulat berdampak pada banyaknya pemutusan hubungan kerja atau PHK di industri kelapa. Hal ini terjadi karena perusahaan kesulitan mendapatkan bahan baku untuk memproduksi kelapa. Konferensi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI membenarkan adanya gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh 2 perusahaan pengolahan kelapa di Riau. Kondisi ini berdampak pada 3.500 pekerja yang ter-PHK. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan kedua perusahaan itu sulit mempertahankan produksi di pabrik lantaran terjadi kekurangan bahan baku. Alhasil, sejak awal tahun 2025, perusahaan melakukan pengurangan karyawan. Sejumlah unit produksi Sambu Group di Kecamatan Pulau Burung dan Kateman pun makin minim lantaran krisis bahan baku. Tak hanya karyawan pabrik, masyarakat setempat yang bergantung pada industri kelapa juga terancam kehilangan mata pencarian. Adapun krisis bahan baku disebabkan perubahan cuaca ekstrim, serangan hama, hingga kebijakan ekspor kelapa bulat atau tanpa diolah yang disebut mempengaruhi pasokan dalam negeri. Sementara Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menegaskan pasokan dalam negeri harus menjadi prioritas utama agar industri tetap berjalan. Menurutnya, Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kelapa terbesar seharusnya tidak mengalami kekurangan pasokan untuk kebutuhan domestik. Ia mengingatkan agar kepentingan ekspor tidak lebih diutamakan dibandingkan kebutuhan industri dalam negeri, meskipun keuntungan ekspor lebih besar. Sekitar 1 juta hektar tanaman kelapa di Indonesia sudah tidak produktif lagi dan harus segera diganti dengan tanaman baru. Dibutuhkan sekurangnya 500.000 hektar peremajaan sesegera mungkin jika ingin mempertahankan kelapa sebagai penghasil pendapatan bagi petani di Indonesia. Tanaman yang tidak produktif tersebut sebagian besar karena termakan usia, sebagian lagi merupakan tanaman baru yang belum menghasilkan. Yang perlu mendapat perhatian yaitu tanaman usia tua melalui program revitalisasi. Ada juga tanaman yang tidak berbuah karena ditelantarkan petani, hanya jumlahnya tidak sebanyak yang termakan usia. Karena itu, pemerintah harus mencari jalan keluar untuk menjaga kelestarian tanaman yang ada. Selain masalah luas lahan yang terus berkurang, ekspor kelapa dalam bentuk segar menjadi salah satu yang perlu diperhatikan dengan serius karena mengancam industri dalam negeri. Jika ekspor kelapa bulat terus bertambah, berarti akan makin banyak industri pengolah kelapa di daerah ini yang tutup karena kehabisan bahan baku. Karena itu perlu diseriusi lebih dalam. Hilirisasi perkebunan kelapa merupakan proses pengolahan produk mentah dari kelapa menjadi beraneka ragam produk yang bernilai tambah lebih tinggi sebelum dipasarkan atau diekspor. Selain itu, pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan industri hilir kelapa ini, sehingga jika dikelola dengan baik, hilirisasi bisa menjadi salah satu kunci meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Indonesia.